Pertahanan udara Venezuela yang ditopang sistem senjata Rusia dan Cina selama ini digadang-gadang sebagai tameng kuat di kawasan Karibia. Namun pada Sabtu 3 Januari 2026, klaim tersebut terpatahkan. Melalui operasi militer presisi, Amerika Serikat melumpuhkan sistem pertahanan utama Venezuela termasuk sistem rudal S-300VM dalam hitungan menit. Ini menandai kegagalan sistem pertahanan udara Rusia-Cina menghadapi perang elektronik dan serangan modern AS. Lantas bagaimana cara AS menembus sistem pertahanan tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Seorang veteran Angkatan Darat Amerika Serikat, Adam Gramegna, melalui artikel media We Are the Mighty, mengulas kegagalan sistem pertahanan udara Venezuela saat menghadapi serangan modern AS. Menurut Gramegna, cara AS menembus pertahanan udara Venezuela adalah dengan membuat radar tak berfungsi. Secara teori, S-300VM adalah sistem pertahanan udara yang sangat berbahaya. Sistem ini dirancang untuk menghancurkan rudal jelajah dari jarak jauh dan menjadi penghalang utama bagi kapal perang musuh. Namun dalam Operation Southern Spear, AS mampu menembus sistem ini hanya dalam waktu sekitar 20 menit. Kunci keberhasilannya ada pada pemanfaatan hukum fisika dan perang elektronik. Radar utama S-300VM harus memancarkan sinyal kuat agar dapat mendeteksi target. Pesawat tempur dan perang elektronik AS tidak hanya mengganggu sinyal radar tersebut, tetapi membanjirinya dengan gangguan. Akibatnya, operator Venezuela terpaksa menaikkan daya radar agar tetap bisa melihat sasaran. Langkah ini justru menjadi kesalahan fatal. Ketika radar memancarkan sinyal kuat, posisinya menjadi mudah dideteksi. Rudal anti radiasi AS kemudian mengunci sumber sinyal tersebut dan menghancurkannya. Tanpa radar yang berfungsi normal, sistem S-300 tidak mampu menyerang target yang datang. Selain itu, sistem pertahanan Rusia dirancang untuk wilayah datar seperti Eropa Timur. Di Venezuela yang bergunung-gunung, rudal Tomahawk terbang rendah mengikuti kontur medan. Saat pertahanan udara menyadari serangan, rudal-rudal AS sudah berada di bawah jangkauan radar. Hasilnya, pertahanan udara Venezuela lumpuh total. Meski sistem pertahanan darat Venezuela telah dilumpuhkan, ancaman dari udara masih ada. Bahaya utama bagi armada AS bukan lagi S-300, melainkan jet tempur Su-30 Mk2 yang dapat membawa rudal anti kapal KH-31 berkecepatan tinggi. Dengan jumlah armada terbatas namun mobilitas tinggi, ancaman udara ini memaksa AS beralih dari strategi penekanan pertahanan ke operasi perburuan target yang bergerak. Risiko jauh lebih besar muncul jika konflik berlanjut ke darat. Memasuki wilayah hutan, keunggulan utama militer AS seperti pengawasan satelit, komunikasi cepat, dan evakuasi medis berkurang drastis. Kanopi hutan yang rapat membatasi pengamatan drone, memberi ruang gerak luas bagi lawan untuk bersembunyi dan melancarkan serangan mendadak, termasuk melalui drone komersial bermuatan peledak. Kondisi medan juga memutus keunggulan evakuasi medis cepat. Helikopter sulit beroperasi di hutan lebat dan rentan diserang, membuat konsep Golden Hour nyaris tak terwujud. Prajurit terluka berisiko harus dievakuasi secara manual selama berhari-hari, memperlambat gerak pasukan dan meningkatkan risiko penyergapan. Berdasarkan The Military Balance 2024 terbitan International Institute for Strategic Studies (IISS), struktur kekuatan militer Venezuela saat ini sangat bergantung pada alutsista asal Rusia dan Cina. Data IISS mencatat sebagian besar sistem senjata strategis Venezuela, baik di darat, udara maupun laut, berasal dari dua negara tersebut dengan porsi dominan berada di tangan Rusia. Di matra darat, tulang punggung Tentara Nasional Bolivarian Venezuela adalah tank tempur T-72B1 buatan Rusia dengan jumlah sekitar 92 unit. Tank ini didukung kendaraan tempur infanteri BMP-3 sebanyak kurang lebih 123 unit, serta ratusan kendaraan lapis baja personel BTR-80A dan BTR-82A yang seluruhnya juga berasal dari Rusia. Cina melengkapi armada darat Venezuela melalui kendaraan lapis baja VN4 4x4, sementara sejumlah sistem lama asal Brazil masih tercatat dalam inventaris. Sektor artileri Venezuela juga hampir sepenuhnya mengandalkan produk Rusia. IISS mencatat kehadiran howitzer Swagerak 2S-19 MSTAS, mortir Swagerak 2S-23 Nona SVK,
serta sistem roket peluncur ganda BM-21 Grad dan BM-30 Smerch. Di matra udara, aset paling modern Venezuela adalah jet tempur Sukhoi Su-30 Mk2 buatan Rusia dengan jumlah sekitar 24 unit. Cina juga berperan di matra udara melalui pesawat latih dan serang ringan K-8W Karakorum serta pesawat angkut Y-8. Sektor helikopter didominasi Rusia dengan armada Mi-17V5, Mi-35M, dan Mi-26 yang digunakan untuk angkutan, serangan, dan operasi logistik berat. Pertahanan udara nasional menjadi salah satu faktor paling strategis dan juga paling tergantung pada Rusia. Sistem rudal jarak jauh S-300VM, sistem menengah PUK M2E, hingga Pechora 2M dan Manpads Eyeglass seluruhnya merupakan produk Rusia. Struktur ini membentuk payung pertahanan berlapis yang dirancang untuk melindungi objek strategis termasuk ibu kota Caracas. Meski demikian, The Military Balance 2024 menegaskan jumlah inventaris tersebut tidak serta-merta mencerminkan kesiapan tempur nyata. Krisis ekonomi berkepanjangan, sanksi internasional, dan keterbatasan logistik memengaruhi tingkat operasional alutsista, terutama sistem-sistem canggih yang bergantung pada suku cadang dan pemeliharaan berkelanjutan. Operasi AS di Venezuela menunjukkan keunggulan teknologi dan taktik masih menjadi faktor penentu dalam perang modern terlepas dari asal sistem senjata yang digunakan. Kasus Venezuela memberi gambaran bahwa kekuatan pertahanan udara tidak hanya diukur dari jumlah dan jenis alutsista, tetapi dari integrasi sistem, kesiapan operasional, dan kemampuan menghadapi perang elektronik. Pantau terus perkembangan konflik AS versus Venezuela hanya di YouTube Kompas.com.